Kalau kita di Indonesia, beat kita itu untuk hanya Pak Jokowi saja. Oke. Selain daripada itu, beat kepada ormas, kepada kelompok, itu semuanya beat bidah. Dan ini beat ini bisa mengeluarkan dari jalur yang lurus. Kita kasih solusi. Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Ini akhirnya ngobrol di Haram, di Mekah, depan Masjidil Haram, luar biasa pembahasannya. Anda baru dapat berita. Ini menarik nih, Ustaz. Jadi gini, ini ada berita lagi viral banget dari Kompas, Ustaz. Jamaah Islamiyah bubar, nyatakan kembali ke pangkuan NKRI. Masya Allah. Alhamdulillah, ya Roh, Masya Allah. Ini ditunggu-tunggu ya, karena dulunya Anda juga sempat kepapar kayak begini. Wah, rame Ustaz. Nih, JI umumkan kembali ke pangkuan NKRI, staf khusus Menteri Agama apresiasi deradikalisasi Densus 88 anti teror Polri. Masya Allah. Ini langsung dari situs atau websitenya Kementerian Agama, Ustaz. Nah, artinya gini, kenapa akhirnya Ana angkat tema ini, Ustaz? Pas banget kita baru aja umroh gitu ya, Masya Allah masih di Mekah gitu ya. Karena Ana ingat gini, kalau ngelihat memandang Masjidil Haram atau mungkin kota suci di Saudi dan lain sebagainya, ketika waktu kemarin ada yang mengangkat bendera Palestina aja ditangkap, Ustaz. Satu, dan kedua, kalau ada isu-isu tentang teriak-teriak, istilahnya membawa politik ke dalam tanah suci dan lain sebagainya, ditangkap bahkan bisa dipenjara, Ustaz. Nah, artinya Anda melihat Saudi ini kayak negeri yang dimimpikan, Ustaz. Negeri yang dirindukan, Masya Allah, Ustaz. Jadi ya, anak NKRI gitu, anak cinta sama Indonesia, tapi melihat bahwa Saudi sebegitunya menjaga kestabilan negara, ya kan, menjaga paham-paham yang memang menyimpang dan lain sebagainya, tindakannya jelas oleh raja, pemerintahnya dan seterusnya. Nah, tapi mungkin jujur kalau di negara kita yang memang republik, gitu kan, ya demokrasi dan lain sebagainya, itu kan jadi paham-paham kayak begini nih. Pemerintah Masya Allah gitu kan, ngejagain apa segala macamnya. Tapi banyak yang kelolosan, Ustaz. Nah, kayak sekarang ya mungkin susah payah pemerintah bisa membubarkan, atau mungkin ini kan virusnya kan merajalela, pemahaman terorisme, radikalisme. Ternyata Alhamdulillah dengan doa-doa kaum muslimin dan seterusnya, akhirnya JI tumbang juga. Jamaah Islamnya tumbang juga, sampai akhirnya Kementerian Agama mengangkat ini. Ini kayaknya bentuk selebrasi kali, Ustaz ya. Alhamdulillah. Sebenarnya bagaimana sih paham-paham seperti ini bisa tersebar di Indonesia, dan kenapa orang mau? Kan padahal kan kita lihat, ya jujur, Ana dulu juga ada di barisan itu gitu, Ustaz. Baik, kita coba ya mereka ya. Nah, boleh, Ustaz. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala al-mab'uts rahmatan lil alamin, nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Jadi pertama kita harus berbangga ya dengan pemerintah kita ya. Wah, Masya Allah. Atas apa namanya, sampai ke titik ini. Ya. Dan Masya Allah JI dibantu oleh mereka supaya kembali kepada jalur yang lurus, kembali ke pangkuan NKRI. Dan itu dari suatu hal yang harusnya secara keimanan kita harus bergembira. Oke. Kenapa? Karena Indonesia dipimpin oleh kepala negara secara hukum syar'i, itu namanya berjamaah. Oke. Jadi kalau JI keluar dari itu namanya dia keluar dari jamaah. Meskipun namanya ada kata jamaahnya. Ya dia jamaah memang, tapi jamaah bikin jemaah di dalam jamaah. Dan itu dari sudut hukum dinamakan keluar dari jamaah. Kan mereka selama ini sering baca-baca. Wa man faraqal jamaah kaida syibrin mata mitatan jahiliyah. Siapa yang keluar dari jamaah walaupun sejengkal, begitu dia matinya mati jahiliyah. Ya. Jadi dia klaim itu jemaah dia. Siapa yang keluar dari jemaah dia mati jahiliyah. Tapi secara hakikat hukum hadits itu berlaku atas mereka. Karena mereka keluar dari jemaah umat Islam dipimpin oleh kepala negara, dan itu jemaah yang syah. Karena menurut kesepakatan ulama, mana jemaah itu salah satunya adalah umat Islam dipimpin oleh kepala negara. Oke. Ya, jadi itu pertama kita bergembira ya. Mereka kembali, kalau bahasa syar'inya kembali kepada jamaah. Nah, gitulah. Jadi ini saya kasih bahasa syar'i karena mereka ini kan orang yang cinta agama ya. Jadi saya harus beritahu hukum-hukum syariatnya itu kayak gimana. Ya jangan melihat di kacamata media saja, bahasa-bahasa umum. Tapi ini saya beri dari bahasa-bahasa syariat. Kemudian yang kedua,
ini teman-teman yang membubarkan diri ini harus kita bantu gitu loh. Ya. Ya, mereka sudah berniat baik, ingin kembali kepada jalan yang lurus. Hanya saja kita perlu membantu mereka supaya bisa lebih istiqamah di atas hal tersebut. Ya kalau saya sendiri, saya kan melihat orang-orang yang taubat dari aksi pengeboman itu sudah banyak ya. Di BMPT aja sudah banyak sekali lulusan-lulusan yang sudah taubat, sekarang dibina juga oleh pemerintah segala macam ya, yang kita baca, kita dengar. Dan kemarin juga waktu Ustadz Abdurrahman Ayub masih hidup, beliau juga perkenalkan, beliau perlihatkan ke saya beberapa orang yang memang sudah tobat. Cuman saya melihat ada satu kekurangan ya, yang ini yang perlu saya ingin banget saya sampaikan gitu ke teman-teman yang telah kembali ke pangkuan NKRI, ya telah membubarkan dirinya, bahwa taubat itu tidak cukup seorang misalnya hari ini dia mengebom ya, atau berpemikiran untuk melawan pemerintah, setelah itu dia tinggalkan. Taubat nggak seperti itu. Taubat itu dia harus tahu kesalahan dia dari itu apa. Dia harus tahu dulu dirinya salah. Terus yang setelah itu dia harus menyesal akan kesalahan tersebut. Jadi tidak cukup dia meninggalkan belum tentu tobat. Karena ya kan? Misalnya maafin ya, ada orang yang gemarnya dia pergi makan di restoran tanpa bayar. Itu kan dosa kan? Dosa. Terus dia masuk suatu hari ke restoran itu, ternyata penjaganya ketat, dia nggak bisa lagi. Akhirnya dia tinggalkan, dia pergi cari restoran lain. Sekarang bertanya dia tobat apa enggak? Ya enggak tobat sih. Iya, ada di sini soalnya. Dia nggak mampu, dia meninggalkan karena dia tidak mampu saja masuk ke dalamnya. Jadi ada juga yang seperti itu. Ada orang yang dia nggak mampu, dia pemikirannya tetap boleh melawan pemerintah, boleh begini dan begitu, tetapi dia sendiri merasa dirinya tidak mampu. Maka dia meninggalkan itu bukan karena tobat, tapi karena dia menganggap dirinya belum bisa. Waduh. Baik, itu satu sudut ya. Jadi orang yang tobat itu pertama harus tampak dulu penyesalan dari dia. Dia tahu bahwa dirinya salah, itu yang paling pokok. Bagaimana dia mau bertobat kalau dia belum tahu dirinya salah? Terus yang kedua dia harus tahu salahnya dia di mana. Salahnya dia di mana? Ya. Jadi sekarang dulu kita salah keluar dari pemerintah. Dulu kita salah melakukan pengeboman. Oke, itu beberapa poin kesalahan. Tapi akar kesalahan bukan di situ. Di mana? Sekarang kenapa misalnya kayak antum dulu ya menganggap pemerintah ini tidak syah gitu. Macam-macam lah statementnya. Itu kan dasarnya karena pemahaman yang keliru kan. Ya mungkin saya akan cerita nanti tahapan-tahapan pemahaman seperti itu. Jadi kan dia ada pemahaman, dia menganggap dirinya benar, padahal dia keliru, salah. Nah, karena itu ada biasanya kan antum dikasih talim di pembahasan iman, ya kan? Di pembahasan jihad, di pembahasan pemimpin, di pembahasan bai'at, di pembahasan jamaah, di pembahasan hijrah, di pembahasan negara Indonesia ini negara Islam atau negara kafir, ya kan? Ya lagi, mohon maaf, kok Ustaz bisa tahu banget sampai detail ya? Ya karena itu spesialisasi saya. Wah. Saya baca semua buku-buku mereka, dan saya juga ngerti tokoh-tokoh mereka di masa kini, tokoh yang dahulu, yang sebelum dalam kurun 20 tahun ini, dan tokoh mereka belakangan. Saya tahu. Nah, ini sedikit agak diskusi sebentar ya Ustadz ya di pertengahan obrolan. Karena tadi Ustadz berbicara mengenai tokoh-tokoh. Akhirnya Ana jadi kepantik nih Ustadz. Apakah orang-orang ini adalah yang ternyata tokoh yang dimaksud oleh Ustadz terkait pemahaman yang keliru secara syar'i gitu ya? Dulu waktu Ana ada di ISIS gitu ya ujung-ujungnya ditariknya juga guru-guru Ana saat itu juga Jamaah Islamiyah gitu, ya kan, JI juga gitu. Waktu itu Ana ngaji di dalam Telegram, kami sembunyi-sembunyi. Tokoh yang kami sangat ustadkan dan tokohkan saat itu adalah Ustadz Aman Abdurrahman. Ini Ana buka aja ya. Isinya adalah ya video saat itu yang kami pelajarin, ya memang 80%-nya dari video-video yang dilempar di grup, yang bawa-bawaannya kan banyak murid-murid dari dia gitu ya. Yang isinya 80% lah pembahasannya adalah
sangat sedikit ngomongin mengenai akidah, manhaj yang sekarang akhirnya Anda pelajari sama Antum, Ustaz. Tapi isinya mayoritas adalah tentang negara ini adalah tidak ada ulil amrinya. Negara ini adalah negara togut. Negara ini negara kafir. Gimana caranya ulil amri minkum bisa ada di negeri ini gitu kan, sementara hukum buatan yang di negeri ini adalah hukum buatan manusia. Ya. Nah, ini kayak begitu-begitu. Baik. Belum lagi nanti di dalamnya ada selain Aman Abdurrahman dan wah banyak beredar, termasuk Ya, Aman Abdurrahman itu siapa sih, Ustaz? itu bukan pemimpin yang di baiat, dan mungkin dia dianggap di sebagian jemaahnya sudah keluar dari jemaah sendiri. Tapi ada waktu itu berbayat juga, cuma Ya. bayatnya langsung Abu Bakar Al-Baghdadi di Irak. Ya, jadi begini, ketika ISIS memproklamirkan bahwa mereka adalah khilafah Islamiyah, di Indonesia ini ribut. Indonesia ribut. JI kan sudah 3 dekade nih JI, ya kan? Oke. Mereka juga semenjak berdirinya itu ada pecahan-pecahan yang keluar. Jadilah jemaah-jemaah tersendiri. Belum lagi orang yang pernah gabung ke mereka kemudian bikin jemaah sendiri. Wah, ada lagi? Ada banyak. Itu nggak tahu aja, itu nggak tahu ada jemaah. Sekarang dari sebuah yayasan menjadi sebuah ormas resmi di Indonesia. Oh, ormas resmi? Pernah ngirim orang-orang berlatih di Afghanistan. Nasir Abbas sebut di bukunya tentang JI, ormas ini, orang dari kelompok ini punya camp pelatihan di Filipina. Punya camp pelatihan di Filipina. Jadi itu ada gitu loh. Jadi fenomena ini maksudnya saya di sini juga pemerintah lebih tahu ya, karena mereka mengerti orang-orang yang latihan di Afghanistan itu dulu balik ke Indonesia itu lebih 1.000 orang jumlahnya di Indonesia. Terus sekarang jadi virus, jadi Itu nggak tahu. merajalela. Banyak dari mereka diam gitu loh. Banyak dari mereka diam. Ada saya tahu di antara mereka itu orang-orang yang baik gitu. Dan secara umum saya lihat kalau niat, saya kayaknya nggak bisa meragukan niat mereka tulus banget gitu. Sangat pengen meraih ridho Allah. Tapi jalannya yang salah. Kan di masa dulu gitu juga kan. Kaum Khawarij kan semuanya tulus semua kalau ini kan. Ya, Rela berkorban, jihad fisabilillah, ingin mati syahid. Tapi jalannya salah. Ya kan? Utsman, Ali Ya makanya itu dibunuh juga mau. sudut kekeliruannya di situ satu di sini. Itu yang kita mau mengangkat, kita mau ngambil poin-poin penting di sini. Untuk JI sendiri, bagaimana mereka kalau ingin istiqomah di atas taubat dan kembali kepada pangkuan NKRI, dan juga ini solusi untuk negara kita. Bahwa masalah JI ini, pemikiran mereka itu bukan di JI saja, ada di kelompok-kelompok, beberapa kelompok di Indonesia. Berarti percuma dong mereka bilangnya deklarasi kami bubar, kami kembali ke pangkuan NKRI. Kalau ternyata virus-virusnya masih ada di ormas-ormas atau mungkin ormas ini yang dimaksud adalah resmi di negeri ini atau? Ya, kalau saya sih saya selalu berbaik sangka ya. Ya, Dan saya selalu berharap kebaikan untuk orang-orang ya. oke. Teman-teman ini dapat hidayah, dikuatkan. Amin. Tapi betul dari akibat, ya misalnya ya, saya beri contoh. Ada orang yang sekarang dia sudah tobat. Dia nggak mau lagi lempar-lempar bom gitu misalnya. Ya, Ya. Tapi kalau dia mau demo, masih paling depan. aduh. Itu kan masalah pemahaman. Ya. Terus ada mungkin dia sekarang lempar bom ini, pemahamannya itu mungkin dia nggak anggap salah. Tapi dia anggap ini bukan jalan yang tepat aja, masih ada jalan lain. Saya beri contoh dulu. Tadi saya mau cerita waktu ISIS memproklamirkan bahwa mereka adalah khilafah Islamiyah. Di Indonesia ini kan ribut. Kenapa ribut? Karena setiap dari mereka ada pimpinannya masing-masing, ada imamnya masing-masing. Jadi kalau ini memproklamirkan khilafah Islamiyah, semua dari mereka ini harus membeat kepada ISIS. Makanya ada sebagian ormas itu dia ada Kaderisasi. saya cerita tadi, dia kan pimpinannya itu imam mereka sebenarnya. Iya. Cuma dia kan nggak sebut. Makanya langsung mengumumkan, menolak mentah-mentah, kami nggak ini. Bukan karena dia tahu bahwa ISIS ini sesat, belum tentu. Tapi karena dia sendiri sudah beat di pimpinannya, nggak mungkin dia beat lagi ke ISIS. Iya. Anak waktu itu kayak gitu tuh kasusnya. Ya, betul. Jadi itu dasar di pemikiran radikal. Dan qadarullah ini juga terjadi pada sebagian ormas-ormas Islam di Indonesia. Masa di ormasnya ada beat kepada pimpinan ormas? Itu kan bid'ah yang paling besar yang menyesatkan orang-orang yang menyimpang di jalur radikalisme ini, melakukan pengeboman
karena mereka memandang ada baiat untuk selain kepala negara. Memang harusnya baiat ini menyikapinya gimana sih Ustaz? Baiat itu adalah sumpah kesetiaan. Oke. Dan itu hanya diberikan kepada kepala negara yang syah. Kalau kita di Indonesia, baiat kita itu untuk hanya Pak Jokowi saja. Oke. Selain daripada itu, baiat kepada ormas, kepada kelompok, itu semuanya baiat bidah. Dan ini baiat ini bisa mengeluarkan dari jalur yang lurus. Sebab nanti ujung-ujungnya dia lebih taat dari pimpinan ormasnya daripada presiden gitu. Iya lagi. Makanya kita lihat juga ada lembaga-lembaga kadang nggak tahu dia posisinya kayak oposisi begitu. Padahal lembaga keagamaan. Ya dan, Allah. Ya, dan ini juga nggak benar ya. Harusnya ini dasar pemahaman ya, bentuk radikalisme. Jadi maksudnya kita jangan melihat kepada nama ormasnya apa, ininya apa, tapi kita lihat kepada pemikiran, pemahaman. Karena itu tadi saya poinkan, masalah-masalah yang harus dirapikan. Satu, terkait dengan masalah keimanan. Ya. Masail al-asma wal ahkam. Seorang dikatakan muslim, seorang dikatakan fasik, seorang dikatakan kafir, itu kapan diucapkan? Hukum dia sebagai seorang muslim, hukum sebagai seorang fasik, itu hukum beda. Hukum surga, hukum neraka, itu hukum-hukum. Ya. Ini masalah iman ini, satu. Ya. Yang kedua, di masail yang terkait dengan tata negara. Kapan negara itu disebut negara Islam? Kapan disebut negara kafir? Saya baca ya teman-teman di JI, mereka berpendapat bahwa negara ini bukan negara Islam, tapi penduduknya penduduk Muslim. Jadi dia bilang ada hukum yang ketiga, bukan Islam, bukan pula Muslim. Itu dia dapat pemahaman seperti itu dari mana? Ya kan? Harus diperbaiki itu pemahaman. Cara-cara keliru di dalam memahami. Itu harus diluruskan. Terus yang ke berapa misal? Contoh lainnya, kepala negara, imam namanya. Itu imamah. Imamah itu siapa yang menjadi imam di negara kita. Jadi kalau setiap ormas, kepala pimpinan atau lembaga atau jemaah, dia anggap jemaahnya, lembaganya, ormasnya, itu adalah imam mereka. Ini artinya dia sudah memecah belah negeri Indonesia. Karena Nabi SAW bersabda, "Man atakum wa amrukum jami' ala qalbi rajulin wahidin fadribu unuqal akhiri minhuma kainan mankan." Siapa yang mendatangi kalian dan kalian sedang bersatu di bawah seorang imam, kepala negara, yang datang ini mengaku imam juga, kata Nabi SAW, penggal leher yang datang itu siapapun dia. Ya Allah. Itu hukum, karena tidak boleh memecah belah persatuan, kesamaan di dalam negeri. Itu akan menyebabkan pertumpahan darah, kekacauan. Karena itu hukum dalam Islam itu nggak main-main. Itu tadi hukum pengadilan ya. Penggal lehernya sampai data itu hukum pengadilan, bukan semua orang yang melakukan. Tapi pemerintah kalau melihat ada ormas yang seperti itu, bisa dia perangi. Seperti Ali bin Abi Thalib memerangi kaum Khawarij. Karena beliau kepala negara, memerangi hal tersebut. Baik. Kemudian pembahasan yang lainnya, di pembahasan jamaah. Nah, jamaah ini apa definisinya? Ini terlalu banyak jamaah di Indonesia. Semua orang bisa bikin jamaah. Padahal jamaah itu adalah, jamaah itu kalau di mana dahulu itu cuma dua maknanya. Mana yang pertama jamaah, bermana jamaatul haq, yaitu mengikuti Rasulullah SAW dan para sahabatnya. Ya. Kemudian yang kedua jamaah, bermana umat Islam dipimpin oleh kepala negara. Nah, itu harus dirapikan mana jamaah itu. Jangan sampai selesai bikin bubar dari satu lembaga, bikin jemaah baru lagi. Nah, bikin jemaah baru. Karena dia nggak tahu bahwa ini sebenarnya buat jemaah di dalam jemaah, dan itu tidak dibenarkan. Terus yang lainnya, masalah lain. Indonesia ini dihitung negara negara apa? Negara Islam atau negara kafir? Dia wajib hijrah atau tidak? Ya kan itu ukurannya. Kalau dia bilang ini negara bukan negara Islam, atau negara ini bukan Islam, bukan kafir, bagaimana ininya? Wajib hijrah begitu, Om. Orang-orang di Indonesia kabur pindah negara gitu. Kabur ke negara lain gitu. Nah, itu sudut lain. Sudut lain juga di dalam masalah hukum, berhukum kepada selain hukum Allah. Ini yang paling berat dirapikan di mereka. Jadi asalnya kenapa Indonesia mereka anggap kafir? Karena dianggap tidak berhukum dengan hukum Allah. Soalnya benderanya merah putih, Ustaz, bukan tulisan la ilaha illallah Muhammad Rasulullah seperti Saudi, Ustaz. Ya, itu cabang radikalnya juga mereka. Cabang radikalismenya juga. Terus. Baik. Jadi maksudnya bahwa itu pemahaman-pemahaman keliru harus diluruskan. Harus ada yang membenarkan pemahaman itu. Sekarang pertanyaan berikutnya, mereka ini dulu ketika membentuk jamaah, kan ada
tokoh-tokohnya, seniornya Oh, iya. yang memberi fatwa. Oh, Sekarang kelihatan bahwa fatwanya itu keliru, ya kan? oke. Nah, maka di sini ada sebenarnya akar dari segala penyimpangan itu apa? Muncul. Akarnya itu sebenarnya karena mereka tidak belajar dengan cara yang benar. Oke. Itu akarnya. Andai kata belajar dengan cara yang benar, ambil ilmu itu dari guru yang benar, terus dia pahami kitab-kitab itu dengan pemahaman para ulama, itu insya Allah akan selamat. Dia akan selamat. Oke. Ulama ini maksud adalah Ulama-ulama itu dikenal orang-orang yang menguasai Al-Quran dan Sunnah Rasulullah SAW. Mereka menguasai apa itu yang disepakati oleh para ulama di pembahasan akidah dan selainnya. Letak-letak silam pendapat mereka kuasai, dan mereka tahu segala bentuk pendalilan di dalam agama. Tahu maqasidus syariah, maksud pensyariatan. Mereka pandai di dalam menimbang perkara itu di masa depannya kayak gimana, akhirnya gimana. Oke. Orang yang ngerti tentang tata negara, pandai mengatur antara hubungan rakyat dengan pemerintah. Itu yang disebut ulama. tapi mereka juga menganggap ada ulamanya Ustaz, kayak misalnya jam Islamiyah gitu, JI. JI ini juga Ana waktu ada di ya pemahaman ISIS apa segala macam, mereka merekomendasikan ya, silakan Ustaz. Mereka merekomendasikan ulama-ulama yang menjadi contoh gitu lah. Artinya mereka juga pun punya ulama andalan mereka gitu Ustaz. Nah, dan gimana mungkin kasih tahu ke teman-teman semua agar tidak terpapar sama pemahaman seperti ini, jangan-jangan ulama-ulamanya masih bersembunyi, ulama-lamanya masih berkedok yang seakan-akan dia itu benar, padahal begitu kita ngaji sama dia taunya pelan-pelan kita dimasukin Betul, pemahaman radikalisme. Jadi Iya. ulama yang mereka tonjolkan juga jelas casingnya sama, ada nama syekhnya depannya. Ya ada nama syekhnya, tapi syekh benar apa enggak gitu. Jadi saya ngerti di mereka itu, bahkan mereka yang radikal ini itu dia pakai buku-buku para ulama kita. Misalnya buku-buku Syekh Muhammad bin Abdul Wahab, Anda murid-muridnya, pakai itu dulu. buku Syekh bin Baz, Syekh Ibn Utsaimin, mereka pakai. Tapi dia pahami sendiri. Itu masalahnya. Nggak ada guru yang ngajarin dia. Jadi dia pahami sendiri sesuai dengan kehendaknya dan hawa nafsunya. Ada dia bilang ini dari syekh ini, dari syekh ini gitu. Kan itu terkenal kemarin itu. Saya lihat ada yang viral gitu. Orang mantan teroris dulu, dia mengatakan kami dulu itu disesatkan oleh buku Ad-Durarut Tsaniyah. Itu kan jahil murakkab namanya, karena dia dulu nggak belajar bahasa Arab aja belepotan. Terus dia belajar buku itu dari mana? Ini di Timur Tengah ini, ulama-ulama yang dekat ke pemerintah, orang-orang yang mungkin buku itu belajar dari situ. Bahkan hukum-hukum tata negara kadang mereka ambil dari situ. Kok nggak tersesat dari dahulu mereka gitu. Oke. Tiba-tiba kamu datang belajar, kamu bilang sumber kesesatan dari situ. Ceritanya kayak gimana? Jadi itu menunjukkan bahwa inti masalahnya itu nggak belajar dengan jalur yang benar. Ya, dulu yang menulis buku Aku Melawan Teroris itu, dia sendiri cerita dirinya, dia nggak punya guru, dia belajar dari internet, cuma diskusi di alam maya. Ya Allah. Di buku dia tulis, itu metode belajarnya. Sama dengan yang semangat-semangat itu. Dia cuma semangat, wah ini kita harus melakukan perlawanan, belajar, harus perbaiki, ini tidak lurus ini. Dari mana dia belajar? Dari orang yang tidak jelas ilmunya. Oke. Ya. Kayak misalnya Aman Abdurrahman tadi. Iya. Dia ngambil ilmu dari mana? Pemahaman itu. Itu pemahaman dari dia sendiri. Sebab di sekolah yang dia belajar, sudah puluhan ribu orang yang lulus dari sekolah itu di Indonesia, tidak ada yang berpemahaman seperti dia. Ya kan? Oke. Berarti pemahamannya itu berasal dari kantong dia sendiri, cara memahami dia sendiri. Karena Aman Abdurrahman ini, dia banyak baca buku-buku Abu Qatadah al-Filistini, Abu Muhammad al-Maqdisi, buku-bukunya Ibnu Laden, Bin Laden. Banyak sekali yang dia baca dari buku-buku itu. Bahkan dia menerjemah ke bahasa Indonesia, sampai sekarang masih tersebar di banyak tempat. Di Solo itu ramai buku itu disebar, terjemahannya. Bahkan saya pernah lihat buku mengafirkan negara-negara, saya lihat di toko-toko buku besar di Indonesia dijual. Bebas. Iya makanya. Itu masalah kita juga, yang harus kita rapikan gitu. Oke. Apakah ada kisah-kisah dari para sahabat dan lain sebagainya terkait zaman-zaman orang-orang yang memiliki pemahaman khawarij yang berontak, angkat senjata pada pemerintah di zaman itu gitu? Artinya mereka pun juga pasti berdalih bahwa kami pun ada amirnya, kami pun ada ulamanya. Ada kisah-kisahnya Ustaz? Jadi ada poin penting sini. Sebenarnya saya juga pengen cerita ya.
Jadi pokok-pokok radikalisme yang dipegang oleh jemaah ini tadi, itu bukan hanya dipegang untuk orang-orang belajar saja. Bahkan kadang orang-orang yang duduk di sebagian lembaga resmi, ya, berdasi, kerjanya kan tiap hari ngantar pemerintah, Ya. mencaci maki pemerintah. Mencaci maki pemerintah itu dari pokok ajarannya Khawarij. Tidak ada di dalam ajaran Islam seseorang itu mencaci maki pemerintah di atas mimbar, di tempat-tempat umum, itu tidak ada. Karena itu Nabi SAW bersabda, "Man kana indahu nasihatul lidhi sultan, fala yubdiha alani, wal ya'khudh bi yadihi wal yansahhu sirran, fa in qabila minhu fadat, wa illa faqad addama alaihi." Siapa yang punya nasihat kepada pemerintah, jangan dia sampaikan terang-terangan. Tapi dia datangi pemerintah itu, pegang tangannya. Lalu dia nasihati secara pribadi. Kalau diterima, alhamdulillah. Kalau tidak diterima, dia sudah tunaikan kewajibannya. Itu Nabi yang kasih petunjuk, pedoman. Makanya orang Khawarij di masa dahulu itu, gimana gaya-gayanya? Awal kali dia muncul, bibitnya muncul, langsung berdiri di depan Nabi SAW. Dia berkata, "Ya Rasulullah, ya Rasulullah, adil, fa innaka lam ta'dil." Wahai Nabi SAW, berlaku adil lah. Kamu belum berlaku adil. Allah musta'an, Nabi. Nabi, kepala negara. Itu orang Khawarij itu, gaya pemikirannya. Jadi ini sekarang saya mau nanya, ini cuma ada di JI saja yang kayak gini ya? Bukan cuma di JI, ya kan? Bahkan ada di lembaga-lembaga resmi tadi saya bilang. Dan itu sangat kita sayangkan kan. Memberi contoh ke masyarakat yang tidak baik. Ya, dan itu kalau bahasa saya ingin lebih jelas, itu radikalisme juga namanya. Ya kan? Jadi kalau ingin kita rapikan, banyak hal yang harus kita rapikan supaya kehidupan kita itu bisa menjadi apa namanya? Kita bisa mendidik orang menjadi warga negara yang baik. Kita di negeri kita bisa lihat kalau ada masalah, di belakang masalah itu kita lihat ada lahan ketaatan, ada pintu ibadah yang kita bisa lakukan. Nah, itu yang kita inginkan dalam kehidupan bernegara. Masya Allah. Nah, ini Ustadz, mengenai terkait orang-orang bebas teriak atau mungkin ceramah di mimbar-mimbar apa segala macam tadi seperti Ustadz sampaikan. Ada jadi keingatan seperti ini Ustadz. Ya apakah nyambung ya obrolannya? Anda pernah dapat Jumatan di sini di belakang Ustadz saya, di depan saya ini di Masjidil Haram. Dapat khotibnya adalah Syekh Sudais. Masya Allah. Nah, ini kan di Mekah kondisinya Ustadz. Iya. Anda dengerin beliau. Masya Allah, temanya saat itu yang Anda ingat bahwa ayo kita kembali kepada tauhid yang jelas apa segala macam gitu kan. Kita bersandar wajib pada hanya Allah semata saja dan seterusnya. Nah, di suatu sisi pas Anda selesai Jumatan, kawan-kawan Anda yang ada di Madinah, ini ada Mekah, ada Madinah, ini dua kota suci yang tempatnya berbeda. Ngabarin Anda Ustaz. Masya Allah ya, tema Jumat kita hari ini ya. Anda bingung. Nah, ente di Mekah apa di Madinah? Ada di Madinah. Lah, kok tahu-tahuan tema Jumat, sementara kita beda kota, Ustaz. Ya, Anda masih agak nggak percaya kan? Alah, malah ente di Mekah kali. Enggak, ada di Madinah, gitu kan. Banyak teman-teman yang ada di Jeddah juga. Jadi nggak hadir sholat Jumat gitu? Bukan, Ustaz. Kok temanya bisa sama? Satu masjid. Satu masjid, satu kota, khotibnya itu temanya seragam. Maksudnya, apakah ini bentuk dari penjagaan pemerintah? Betul. Orang-orang jadi nggak bisa sembarangan berkhutbah, dalam artian diatur sama pemerintah. Orang-orang yang sekarang isinya maaf gitu, Ustaz. Anda pernah hadir di Jumatan, khotibnya malah ngomonginnya tentang kampanye politik A, B, C, D. Jadi begini. Jadi gimana sih? Maksudnya artinya ini di Saudi kan berbeda. Artinya kita ya dengan NKRI kita, tapi Saudi dengan peraturannya. Artinya kalau tadi Ustaz sampaikan mengenai orang-orang nggak bisa sembarangan teriak-teriak di mimbar gitu kan. Artinya Saudi pun diatur pidato atau teks dari ceramahnya oleh pemerintah atau seperti apa Ustaz? Baik, jadi begini. Di tata negara itu ada hukum yang sudah tetap dari Al-Quran dan Sunnah. Oke. Terus ada hal-hal itu memang diberi kepada pemerintah, kebijaksanaan mereka mengatur apa hal yang merupakan kebaikan dan kemaslahatan untuk rakyat. Terkait dengan khutbah itu memang disebut di buku-buku akidah yang mengatur Jumat, ada Jumat atau tidak ada Jumat di suatu masjid, itu pemerintah.
Dan itu menurut kesepakatan ulama. Tuh kan? Ya. Itu diamalkan di sini di Saudi Arabia. Oke. Ya. Kalau kita kan di Indonesia, Pak Menterinya baru mau mengumumkan untuk memverifikasi dai-dai, khotib-khotib aja sudah di demo sana sini. Oke. Sudah dikritik sana sini kan. Sertifikasi buat Sertifikasi dai. Iya. Ya. Padahal itu maksudnya baik ya, bener ya? Itu bagian dari manhaj ahli sunnah wal jamaah. Oh. Itu sebenarnya pemerintah yang mengatur. Benar, itu wewenang mereka. Mereka yang ngatur. Harusnya kita dukung loh. Ya kita dukung lah harusnya. Cuman kan masalahnya ormas-ormas ini nggak senang dengan itu. Sebab kalau diatur seperti itu, mereka merasa diatur oleh pemerintah. Ya memang diatur pemerintah, tapi diatur Ya, siapa iya lagi? kan? Jadi maksudnya begini juga. Kadang ada hal-hal yang hal-hal itu mereka sebenarnya kalau di ini, oh kita NKRI gabung dengan pemerintah. Tapi perbuatannya kalau ada satu maslahatnya saja nggak terpenuhi, bisa demo-demo tuh santrinya, Aduh. bunuh menterinya. Aduh ya Rob. Ini kan radikal juga namanya. Cuman karena dia masih terikat di dalam sesuatu, radikal yang sedikit ini belum berpengaruh gitu. Belum berpengaruh banyak. Tapi hal-hal yang seperti ini harus kita rapikan. Ya. Jadi memang kalau mau dirapikan khutbah Jumat, dibuat satu konteks khutbah, bikin satu tim dari seluruh tokoh agama di Indonesia yang dipilih oleh pemerintah, mereka yang bikin konteks khutbahnya, khatib baca dari situ, nggak ada masalah, bagus. Baca. Iya baca. Oh makanya. Kalau di Saudi, kadang diberi teks dan kadang diberi judul. Misalnya Jumat ini khutbah seputar ini, poin-poinnya ini. Makanya aman negaranya. Karena orang itu, negara itu kekuatannya ada dua. Ada kekuatan fisik. Nah, itulah polisi, tentara. Kalau dia membuat satu, ditodong dengan senjata atau dikasih barisan ini supaya diamankan. Itu kekuatan fisik namanya. Tapi ada kekuatan yang lebih besar daripada itu. Itu namanya kekuatan ideologi, kekuatan maknawi. Nah, inilah seperti mimbar-mimbar Jumat, itu kekuatan ideologi. Jadi mereka hanya memasukkan ayat-ayat dan hadits Rasulullah seputar kehidupan bernegara dan taat kepada pemerintah, masuk ke hati orang. Nggak perlu antum todongi senjata dia untuk berhenti. Dia akan tunduk sendiri. Malah dia menegur orang lain kalau melakukan kesalahan. Nah, itu baru kehidupan yang Masya Allah. cakep. Ini mudah-mudahan Pak Jokowi, presiden kita tercinta nih tahu nih ya, nyampe ini mudah-mudahan ya. Artinya Pak Jokowi, Pak Presiden atau Pak Presiden terpilih gitu, Pak Prabowo gitu ya. Artinya, kok ini menarik ya tadi masukan dari Ustadz Zul ya. Anda jadi ngelihat bahwa kita ini jadi nggak was-was Ustadz. Iya. Setiap Anda mau Jumatan, izin Bapak-bapak, Ustadz. Anda jadi kayak milih-milih masjid Ustadz. Anda tahu misalnya pernah trauma, pernah mampir ke masjid sini misalnya. Pas lagi kodarul lagi di jalan atau mau ngejar pulang ke rumah gitu kan. Dari suatu tempat, Anda lewatin masjidnya. Karena Anda begitu pernah ada di masjid ini, dia kerjanya mimbar jadikan sebagai politik lah, nyala-nyala lah. Iya, Males kan jadinya kan. Di sana aja deh. Jadi kita ini kadang sholat di sini aja kata teman-teman. Nggak ada yang pada aja, gue pernah dengerin. Jadi kayak kita mau Jumatan aja deg-degan mikir-mikir gitu. Ya pengennya kita kan tenang gitu loh. Mudah-mudahan ini jadi masukan yang bagus gitu. Ya insya Allah, mudah-mudahan. Dan ini mungkin solusi-solusi ya. Masya Allah. Ya kalau pembahasan ini sebenarnya perlu diskusi yang lebih panjang ya. Ya. Karena saya juga belum berbicara. Teman-teman yang harusnya dikatakan kembali ke pangkuan NKRI, harusnya kita bekali mereka dengan program-program yang membuat mereka lebih rapi. Itu satu, itu mungkin pembicaraan lain ya. Iya. Kemudian yang kedua, saya harapkan teman-teman ini jangan terlalu banyak tampil di publik. Mereka kan belum clear, siapa yang mengclearkan pemahaman-pemahaman itu. Jadi harusnya mereka itu duduk kepada ulama yang terpercaya, bagus pemahamannya terhadap Al-Quran dan Sunnah. Punya guru, berguru kepada guru, berguru kepada guru, punya histori yang lurus gitu. Nah, dia duduk dulu belajar, perbaiki. Karena pokok meluruskan pemahaman itu ada buku-bukunya. Baca dari buku-buku Imam 4. Imam 4 dan sebelumnya, setelahnya, para ulama salaf dari para sahabat. Itu buku-bukunya ada. Puluhan bahkan ratusan buku. Masya Allah. Tidak ada silang pendapat dalam pokok keyakinan beragama. Kenapa nggak dipelajari? Nah, itu dipelajari dulu supaya tahu bagaimana kelurusan di dalam beragama. Jadi kalau sudah tahu jalannya itu nggak perlu tanya sebenarnya. Ini syekhnya namanya siapa? Ini sama siapa? Kita bisa tahu, ya.
dari apa yang diajarkan. Walaupun syekhnya gelarnya depan dokter, profesor segala macam, tapi kalau pemahamannya ayo sikat pemerintah, itu Iya. kita harus tahu bahwa pemahamannya pasti dangkal dalam memahami agama. Masya Allah, Allah barik fiik Ustaz. Ada yang mau tambahin Ustaz? Baiklah. Buat teman-teman semua, aman Ustaz ya? Ya, jadi alhamdulillah kita bersyukur ya. Iya. Cuman kita pengen supaya teman-teman ini lebih giat lagi memperbaiki khususnya pokok-pokok yang dulu mereka keliru di situ. Itu belajar dari guru, sering hadir taklim. Kemudian hati-hati. Ini terkait dengan darah kaum muslimin. Ya. Jadi di masa dahulu itu orang khawarij dua macam. Ada khawarij mengangkat senjata. Ada khawarij enggak, dia cuma duduk-duduk aja. Dia enggak mau perang, tapi dia gembosi orang untuk berperang. Nah ini yang paling banyak di masa sekarang ya. Itu khawarij yang kayak gitu. Nah terus dulu ada seorang imam namanya Muslim Al-Khurasani. Abu Muslim Al-Khurasani. Beliau dipaksa oleh orang khawarij ikut di barisan mereka, pergi memberontak. Akhirnya beliau terpaksa ya, diancam mau dibunuh. Terpaksa. Begitu selesai, beliau berkata, saya bersyukur kepada Allah, tangan saya ini tidak menyentuh darah yang diharamkan. Jadi dia tidak ikut membunuh. Cuma diikutkan aja di dalam barisan. Dia yang membunuh. Tapi ada yang bilang kepada beliau begini, wahai Syekh, betul kamu tidak ikut membunuh. Tetapi betapa banyak orang-orang yang ikut di barisan khawarij dan membunuh disebabkan karena kamu ada di situ. Allah Ustaz. Semenjak itu beliau, kalau mengingat itu selalu beliau menangis. Sampai dilihat di Ka'bah, beliau tawaf, menangis terseduh-seduh. Mengkhawatirkan hal tersebut. Itu kejujuran tobat tuh. Ya. Dan ngerti sudut masalah itu. Itu kejujuran tobat namanya. Artinya beliau mengerti masalahnya itu harus diselesaikan dari mana. Apalagi kalau dia figur-figur sudah pernah diikuti oleh banyak orang. Itu harusnya lebih banyak introspeksi lagi. Di mana orang-orang yang pernah dia sesatkan itu dulu. Ya Allah. Bagaimana cara meluruskannya, memperbaikinya. Dan itu semuanya perlu kerjasama antara seluruh anak-anak bangsa ini. Masya Allah. Bahu-membahu di dalam meluruskan pemahaman-pemahaman itu. Masya Allah. Ya, Allah barik fiik Ustaz. Hayakallah Ustaz. Ini baru di Mekah. Kasih solusi Goes to Mekah. Ini bentuk apa ya, selebrasi karena ada berita JI atau Jamaah Islamiyah bubar. Ya, akhirnya kembali ke pangkuan NKRI. Masih jilid pertama. Kita habis ini insya Allah kita mau ke Madinah. Kalau teman-teman pengen tahu dari tayangan seperti ini, ya kira-kira kalau pengen tahu lebih lanjutnya bagaimana cara kita bernegara dan memberantas pemahaman radikalisme, kita buat part 2-nya, nanti kasih solusi Goes to Madinah. Nah, setelah ini habis ini kita akan berangkat ke Madinah. Kalau pengen coba deh bilang, mau banget gitu, komen mau banget gitu. Kalau emang rame, kita bikin kasih solusi Goes to Madinah. Dan kalau teman-teman pengen tahu ada kira-kira pembahasan apa yang akan kita bahas selama di Madinah, komen aja di bawah. Insyaallah. Syukran Ustaz. Ya, barakallahu. Allah ya barik. Kita kasih solusi.